Wanita itu adalah anak pertama dalam keluarga. Seharusnya dia mewarisi perguruan bela diri keluarga. Namun keluarga merasa bahwa wanita tidak cocok memimpin perguruan bela diri. Mereka menuntut agar dia melahirkan pewaris terlebih dahulu. Kebetulan saat itu, seorang pria yang keracunan tiba-tiba masuk. Melihat tubuhnya yang kekar dan tampan, wanita itu memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya, sambil berpikir untuk melahirkan anak darinya. Dengan begitu, keduanya akhirnya terlibat hubungan. Sebelum pergi, pria itu memberikan giok warisan keluarganya kepadanya. Namun tak disangka, setelah kejadian itu, adik laki-lakinya, untuk memperebutkan hak waris perguruan bela diri, saat dia sedang lemah setelah melahirkan, merebut anaknya, dan dengan kejam memukulnya hingga pingsan, menyebabkan dia kehilangan ingatan. Namun mereka tidak menyangka, anak itu ternyata dibawa ke tempat pria itu. Saat pria itu melihat anak itu yang mirip dengan dirinya saat kecil, dan mengenakan giok yang cocok dengan miliknya, dia mengenali bahwa itu adalah anaknya, dan memutuskan untuk membesarkannya. 5 tahun berlalu begitu cepat, pria itu mulai dipaksa menikah oleh keluarga. Namun paman kedua khawatir dia akan menikahi orang berpengaruh. Lalu dia mengatur perjodohan dengan wanita tua berusia lebih dari 50 tahun. Beruntung, putrinya membantu menolaknya satu persatu. Namun hal ini membuat paman kedua marah. Dia merasa mereka sengaja pilih-pilih pasangan. Tiba-tiba seorang pengemis datang. Pria itu merasa pengemis itu familiar. Tanpa diketahui, wanita itu adalah orang yang dulu menyelamatkannya dari racun. Saat itu paman kedua berencana mengusir wanita itu. Namun putrinya tiba-tiba berlari keluar, mengatakan bahwa dia menyukai wanita itu. Untuk menghindari kecurigaan keluarga, pria itu langsung memilih wanita itu sebagai tunangannya. Paman kedua merasa pria itu menikahi orang bodoh. Namun dia tidak mengganggu lebih lanjut dan pergi. Saat itu, wanita itu melihat konferensi adiknya di komputer. Kenangan sedih masa lalu pun muncul. Pria itu merasa kasihan padanya. Segera mengatur dokter untuk memeriksa tubuhnya. Setelah serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, diketahui, wanita itu karena kepala yang keras terkena pukulan, menyebabkan kehilangan ingatan, dan hanya memiliki pemikiran setingkat anak 5 tahun. Mendengar itu, pria itu merasa lega. Lalu dia meminta asistennya untuk mencari tahu siapa yang menguasai perguruan bela diri keluarga mereka, karena dia baru saja menghilang selama 5 tahun. Namun saat itu, wanita itu tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke pelukan pria itu. Pria itu dengan panik berdiri dan memeluknya, karena dia tahu wanita itu pasti akan berbicara tentang kejadian itu. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang bermain pura-pura pincang. Tanpa disangka, keduanya mulai bercanda. Saat mereka sampai di ruang tamu, mereka menemukan sepupu mereka sedang duduk di sofa. Mereka langsung mengejek keduanya. Dengan sinis berkata bahwa mereka datang untuk memberi hadiah, dan menjatuhkan setumpuk uang di lantai, meminta wanita itu untuk mengambilnya. Melihat wanita itu yang tidak tahu apa itu anjing, mereka tertawa dengan senang hati. Sepupu mereka cepat-cepat menghentikan mereka. Melihat ini, mereka pun pergi, dan mengumumkan bahwa besok akan ada pesta keluarga. Kakek menginstruksikan agar wanita itu diundang untuk hadir. Tiba di hari pesta keluarga. Begitu pria itu memasuki pintu, kakek langsung marah besar. Dia berkata bahwa ayahnya menikahi wanita desa dulu, merusak garis keturunan keluarga. Sekarang pria itu pun mengikuti jejak ayahnya, berani membawa wanita ini ke keluarga untuk mencemarkan nama baik. Di sisi lain, pria licik mengambil kesempatan untuk menuduh pria itu bahwa kemarin dia mengunjungi saudara iparnya, namun malah dipermainkan oleh mereka berdua. Kakek mendengarnya langsung sangat marah. Wanita licik pun dengan sinis bertanya kepada wanita itu, hadiah apa yang dia bawa untuk pesta ulang tahun. Wanita itu dengan tenang mengeluarkan ramuan umur panjang, namun tanpa melihatnya, kakek langsung menampar ramuan itu jatuh. Dia menyatakan bahwa wanita itu pasti membawa barang palsu. Wanita itu langsung membalasnya, membuat kakek semakin marah.